Shalom saudara, hari ini saya ingin bagikan saudara, judul khotbah saya adalah tentang peperangan rohani. Peperangan rohani. Nah, saya ambil kutip dari ayat firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat 12 saudaraku. Efesus pasal 6, mari kita akan buka Alkitab kita. Efesus 6 ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena peperangan kita bukanlah melawan apa? Darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudara, ini adalah struktur atau hierarki. Saudara, dari pemerintahan, ya saudara, daripada kerajaan kegelapan, kerajaan daripada iblis, saudara. Jadi kita melawannya itu pertama pemerintah-pemerintah, penguasa, penghulu dunia dan roh-roh jahat. Saudaraku, inilah peperangan kita. Saudaraku, bukan lawan manusia. Nah, saya ingin ajak saudaraku Yesus Kristus ya, bahwa ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ya, ketika kita menghadapi yang namanya peperangan rohani. Nah, mungkin saudara bertanya sama saya, Pak Sabta, kira-kira peperangan rohani itu apa sih sebenarnya? Apa benar saya sedang ngalamin peperangan rohani? Gini saudara, kalau hidup kita dikuasai terus oleh kecemasan, ketakutan. Malam sulit tidur, karena ada suara-suara yang sepertinya menyiksa pikiran kita. Bangun pagi badan rasanya bukan seger, malah jadi pada pegel semua. Lalu ada suara-suara yang membuat kita jadi stres, takut, marah, benci. Nah, itu satu tandanya. Yang kedua, sepertinya tuh kok kita lupa sama identitas kita di dalam Tuhan. Kita gak punya citra diri yang benar di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini dikasihi, berharga, mulia, diterima, diampuni, dibenarkan. Citra diri kita kayaknya enggak. Saudara, rasanya rasa malu, rasa tertekan. Saudaraku, nah itu kita dalam keadaan peperangan rohani. Saudaraku, terus kayaknya maunya, ya nanti kita akan bahas saudaraku yang khusus. Nah, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan untuk menghadapi peperangan rohani ini. Saya percaya saudara, setiap hari saudaraku, kita ini berjuang terus. Ya kan, musuh kita tuh bukan orang, bukan manusia. Tapi siapa? Ya kan, yang gak kelihatan, roh jahat ini saudara. Yang berusaha keras untuk menjauhkan kita dari apa? Hadirat Allah. Menjauhkan kita dari apa? Kasih Allah. Menjauhkan kita dari apa? Kuasa Allah, anugerah Allah, damai sejahtera, semuanya. Dia berusaha untuk itu, jauhkan kita dari itu saudaraku. Nah, oleh karena itu, kalau kita ngerti, wah ini kayaknya dalam peperangan rohani nih. Karena kalau nggak ada nggak kita perangi kuasa gelap ini, lalu kita nggak mengalami kemenangan, hidup tuh nggak ada damai sejahtera. Ya saudara, nah yang pertama adalah kita harus mengakui bahwa iblis itu ada. Iblis itu adalah musuh jiwa kita. Ada beberapa orang yang nggak ada lah, setan lah. Oh itu aja gini-gini. Jangan naif seperti itu. Karena Alkitab bilang tadi kan, Efesus 6 ayat 12. Ya kan, kita ini perang. Bukan melawan darah dan daging. Tapi lawan apa? Yang gak kelihatan. Roh jahat. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, ibu bapak saudaraku yang kasih Kristus, ya, kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa perjuangan kita, ya saudara, perlawanan kita, musuh kita, ya kan bukan darah dan daging. Tapi Rasul Petrus, dia bilang bahwa iblis itu, ya kan saudara, sadarlah dan berjaga-jaganya. Lawanmu siapa? Bukan si A, bukan si B, tapi siapa saudara? Iblis. Berjalan keliling sama seperti apa? Singa yang apa? Mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditekamnya.
Jadi iblis itu seperti apa kata Rasul Petrus? Singa yang mengaum-ngaum. Kenapa kalau singa yang mengaum-ngaum? Kalau kita lihat singa, kita udah takut. Tapi kalau dia sudah mengaum, kita lebih takut lagi. Suaranya yang kita takut. Saudara, seperti apa saudara? Seperti dia lagi cari orang yang ditekan. Iblis itu saudara, yang ditakut tuh harus apa? Suaranya. Kalau berjumpa dengan setan, gak usah takut. Dia yang lari sama kita. Yang kita takutin bukan setannya, tapi suaranya ini. Yang akan kalau didengerin, dipercayain. Itu yang baik. Itu senjatanya tuh dari kata-kata. Saudaraku, dari kata-katanya. Nah, Petrus bilang, lawan dia dengan apa? Iman yang teguh. Karena sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi gini saudaraku. Jadi kita harus sadar ya saudara, sadar dan harus mengakui bahwa iblis itu ada. Dan iblis itu adalah musuh kita, namanya musuh. Gak ada yang baik. Dia selalu akan jahat sama kita saudaraku. Nah oleh karena itu gak bisa kita ngomong begini saudara. Ya kan, ini banyak setannya di rumah nih. Ya udah kita ngomong sama setan dah. Ya kan, jangan saling ganggu. Gak bisa. Gak bisa saudara ngomong, ya udah jangan saling ganggu, kamu di situ, kami di sini, jangan saling ganggu ya. Kami gak ganggu kamu jangan, gak mungkin dia gak ganggu kita. Gak mungkin. Saudaraku, karena dia singa yang berjalan keliling, dia mau lihat siapa yang bisa ditelan. Bagaimana caranya setan menelan manusia, saudaraku. Ya kan, kita lihat ada 4 strategi iblis untuk nelen manusia. Yang pertama, strategi nomor 1 adalah, ya kan, iblis menanamkan roh ketakutan. Dia kasih ketakutan, dia tanam. Ada beberapa orang tanya gini, kenapa ya? Kok aku takut? Tapi aku gak bisa jelaskan kenapa kok aku takut. Dan aku udah coba untuk gak takut, kok gak bisa. Ada aja menekan. Takut, cemas. Nah itu dia. Saudaraku, serangan yang pertama. Strategi yang kedua atau serangan kedua adalah dia apa? Saudara, menanamkan roh dusta. Salah satu roh dustanya apa? Ya, kalau kita lagi sedang dalam kesusahan. Kita dalam penderitaan atau kesengsaraan. Dia akan ngomong gini, Tuhan itu sudah tidak mengasihi kamu lagi. Ini hukuman dari Tuhan buat kamu. Tuhan tuh udah tinggalin kamu. Roh dusta iblis adalah dia akan menjauhkan kita. Dari apa saudara? Dari hadirat. Dari kasih. Bahwa kita gak dikasihi. Kita dibenci sama Tuhan. Nah ini roh dusta. Dia dusta lagi apa saudaraku? Kamu gak mungkin bisa usir setan. Penyakit ini gak mungkin bisa sembuh. Semua orang benci sama kamu. Ini roh dusta saudaraku. Kalau kita kemakan roh dusta iblis, habis kita. Saudaraku, ya. Makanya dikatakan bahwa kita harus lawan iblis dengan apa? Iman yang teguh. Katakan iman yang teguh saudara. Tulis di live chatnya, iman yang teguh. Lawan iblis dengan iman teguh. Kita harus tahu. Iman yang teguh arti apa? Orang yang punya iman teguh adalah orang yang percaya bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Starting point iman kita kepada Yesus adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal. Saudaraku, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepada kasih Tuhan. Yang mau mati disalib buat kita. Katakan amin saudara. Nah ini nanti. Lawan roh dusta ini. Tipu saudaraku, ini pelan dia ngedesisnya tuh. Ngaum. Bikin takut. Kadang ngedesis. Cas kayak ular gitu loh. Tes. Lagi kita. Mungkin kita ketemu orang. Ada orang-orang tertentu. Dia kasih ngomong. Yang membuat saudara tawar hati. Dengan apa? Kata-kata intimidasi. Ketakutan. Roh ketakutan. Dengan roh apa? Dusta. Jadi strategi nomor 1, nomor 2. Bukan sedih-sedih. Kadang-kadang gabung jadi satu. Saudaraku. Dia dusta tipu daya. Oh gini. Yang ketiga. Dia serang dengan apa saudara? Dia akan cobai kita. Supaya kita jatuh dalam dosa.
dan hidup dalam kejahatan. Nyimpen dosa orang. Jadi cobai, dikasih pencobaan buat kita. Makanya doa Bapa kami adalah jauhkanlah kami dari pencobaan. Dan lepaskanlah kami dari yang si jahat. Masih dalam bahasa terjemahan yang lain, dari si jahat. Bukan yang jahat, si jahat. Jadi satu pribadi. Makanya saudaraku, ada yang dimana jauhkan kami dalam pencobaan. Ada yang dimana kita perlu ini yang makanya jauhkan kami daripada ya si jahat. Jauhkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari si jahat. Makanya harus lepaskan apa? Itulah namanya kenapa ada lahir pelayanan apa? Pelepasan. Kayak tadi kita pelepasan itu saya lakukan pelayanan pelepasan buat saudara. Yang iya aku terima. Kalau saudara buka lagi YouTube channelnya, ulang lagi dari awal waktu kita doa, saya ulangi lagi. Ini doa pelepasan ini. Untuk saudara mengalami kelepasan. Katakan amin saudara. Nah ini, ya kan? Coba ada ikatan-ikatan dia buat. Pencobaan, ikatan dosa. Saudara, kecanduan-kecanduan dan lain sebagainya. Ikatan ini ikatan. Itu cobaan. Itu kita terikat dengan ini. Saudara, yang keempat. Saudara, serangan dia adalah apa? Supaya kita sombong. Serangannya ada iblis membangkitkan kesombongan kita, kedagingan, ego kita. Gitu. Kadang-kadang gak mandang dia. Gak ngerti siapa aku nih. Wah dia udah. Ini cobaannya saudara. Tuhan bilang. Saudaraku yang Kristus. Kalau saudara ngalami serangan. Kalau kita ngalami serangan dari iblis. Itu artinya saudara tuh memiliki pengaruh yang besar. Saudara ini orang penting di mana? Di kerajaan Allah. Kalau saudara jadi orang penting di kerajaan Allah. Artinya apa? Lewat saudara. Lewat doamu. Lewat pelayanan saudara. Lewat hidup saudara. Ada banyak orang bisa diselamatkan. Jadi percaya Tuhan. Yang jauh dari hadirat. Yang jauh dari Tuhan. Sekarang jadi dekat. Sakit jadi sembuh. Banyak orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang jadi selamatkan. Terus berbuah lebat. Nah ini orang penting di kerajaan Allah. Makanya iblis akan buat apa? Serangan. Saudaraku, semakin besar pengaruh kita. Saudaraku, semakin besar serangan. Tapi jangan takut. Alkitab katakan, roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Jadi poin yang pertama adalah saudara harus percaya bahwa iblis itu ada. Seperti saudara percaya Tuhan itu ada. Katakan amin saudara. Ya kan, iblis maunya gini, supaya setiap orang tidak percaya bahwa ada iblis. Dia ingin supaya, ya dustanya iblis adalah gini, supaya setiap orang, ya kan, tidak percaya bahwa ada iblis. Dusta iblis adalah apa? Supaya setiap orang percaya tidak ada neraka kok. Tidak ada sorga kok. Tidak ada penghukuman. Jadi orang bisa bebas. Itu yang pertama saudaraku. Ya kita tahu. Nah, jadi Tuhan tuh memberikan kita perintah untuk lawan iblis. Saudara. Dengan apa? Iman yang teguh. Iman yang percaya. Bahwa Tuhan Yesus Kristus anak Allah telah menyatakan dirinya. Yaitu supaya Yesus membinakan perbuatan-perbuatan apa? Iblis. Dia berjalan keliling. Saudara. Sambil berbuat baik. Saudara. Menyembuhkan setiap orang yang akan diikat oleh iblis. Kematian Yesus di atas kayu salib itu mematahkan, menghancurkan yang namanya apa? Kuasa iblis, kuasa kematian. Lewat apa? Kebangkitan Yesus yang ketiga kali. Sekarang kuasa itu diberikan kepada saudara, diberikan kepada saya. Segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan padaku, kata Tuhan Yesus. Sekarang kamu pergi jadikan semua bangsa murid. Di dalam Kisah 1, ya kan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi yang kedua, kalau kita udah tahu musuh kita ini iblis, bukan orang. Jangan benci sama orang. Jangan sakit hati sama orang. Kalau kita sakit hati sama orang yang jahat sama kita udah kena tipu dia. Kan saudara Kristus, katakan amin. Ini yang tantangan buat kita, saudara, buat saya juga.
Tuh, itu meningkat tuh serangan. Ya kan? Yang kedua, kita harus menerima kuasa dan otoritas daripada Allah. Makanya dalam Efesus 6 ayat 10 katakan apa saudara? Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, harus kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena pengalaman, kehebatan sendiri. Bukan kuat di dalam kekuatannya kita sendiri. Dengan kekuatan, dengan kepintaran sendiri. Dengan Tuhan bilang hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Katakan amin. Nah, saya ingin jelaskan saudara, kayaknya mungkin lebih jelas lagi begini. Mazmur 92 ayat 11 sampai 12 itu jelaskan begini. Tetapi engkau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandang apa? Seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Jadi di sini ayat ini berkata begini saudaraku. Pentingnya saudara dan saya miliki kuasa dan otoritas Tuhan. Maksudnya apa? Pentingnya kita harus hidup di dalam apa? Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Roh Kudus. Ini penting. Terus hari Minggu kemarin saya bagikan saudaraku yang sebelisus ya. Kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, mau hidup dalam kemenangan, yang pertama yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, karena ini yang penting, ini yang berharga, yaitu apa saudara? Hidup dalam atmosfer yang benar. Saudara, atmosfer yang benar artinya apa? Hidup dalam hadirat Allah, hidup dalam damai sejahtera Allah, hidup dalam sukacita oleh Allah. Ini penting dijaga ini. Pada waktu saudara saya hidup dalam atmosfer ini, saudara perhatikan, Alkitab katakan, maka Allah sumber damai sejahtera yang ada di diri kita akan menghancurkan iblis di bawah telapak kaki kita. Kalau kita ingin saudara saya menang lawan strategi serangan daripada iblis, dengar baik saudara. Satu yang saya melihat, saudara dan saya harus menerima kuasa. Istilah pemasuk, engkau mengurapi aku dengan minyak yang baru. Minyak yang baru. Setiap hari, setiap pagi, saudara harus datang ke Tuhan. Doa, naikkan nyanyian, pujian, penyembahan. Masuk hadirat Tuhan. Di situ minta Tuhan, beri aku minyak yang baru. Ketika kita bisa dapatkan minyak yang baru, apa yang terjadi? Saudara dan saya bisa mengenal, bisa membedakan. Ini strategi iblis, ini serangan iblis, ini bukan. Ini setan ini bukannya orang. Mataku ya memandang, jadi kita bisa lihat ini loh perbuatan, ini buatan setan ini. Kalau kita sudah tahu strategi setan, kita dengan mudah untuk mengatasinya. Dikatakan apa saudaraku sini? Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit. Kita udah tahu lebih dahulu. Oh, nih. Hikmatnya gimana? Yang ngerti katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Banyak orang bilang, Pak Sabta gimana caranya aku dapetin kuasa? Saudara mau gak dapatkan kuasa untuk menaklukkan iblis? Nah, saudara lihat sini. Yakobus 4 ayat 6 sampai 8 itu jelaskan kepada kita demikian. Tetapi kasih karunia. Nah, saya baca di dalam The Message, ya saudara, Alkitab terjemahan The Message, saudara. Dia bilang begini, kata kasih karunia itu diterjemahkan the power of Holy Spirit. Dia bilang, tetapi kasih karunia atau kuasa Roh Kudus yang dianugerahkannya kepada kita, apa? Lebih besar daripada itu. Maksudnya lebih besar daripada keinginan saudara daging kita. Lebih besar daripada apa? Kuasa-kuasa kegelapan itu. Yang ngerti katakan amin. Nah, karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati.
Jadi ada beberapa hal untuk kita bisa dapatkan kuasa Allah. Saya tuh tiap hari berusaha, saya minta, Tuhan, aku mau hidup dengan kuasa Tuhan. Saya gak mau hidup gak ada kuasa. Keluar rumah gak ada power. Saya butuh the power of Holy Spirit. Saya butuh kuasa daripada Roh Kudus. Gimana caranya? Tuhan bilang, ya jangan sombong. Jangan sombong. Itu aja. Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Gak sombong tuh gimana maksudnya? Yang pertama, saya, saudara, kita semua harus bisa setiap hari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berdoa, mohon kuasanya, minta dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Naikkan nyanyian pujian dan penyembahan, nyembah. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, ya, Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah. Lawanlah si iblis. Artinya kita bisa lawan iblis. Kita bisa taklukkan iblis setelah kita tunduk dan takluk kepada Allah. Kalau kita nggak pernah tunduk dan takluk dengan Allah, apa sih artinya tunduk dan takluk sama Allah? Kita bisa tunduk dan takluk kepada otoritas yang ada di atas kita. Katakan amin, saudaraku. Dengan sikap apa? Hormat dan mengasihi dia. Apapun. Yang kedua adalah, saudaraku yang kasih sama Kristus, adalah apa? Untuk tunduk dan takluk pada kita mau hidup sesuai dengan apa? Kehendak Tuhan. Kita tahu ini kehendak Tuhan kalau kita suka mempelajari perintah firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Kita bisa tunduk, kita bisa takluk karena kita mau hidup. Kita mau melakukan kehendaknya yang sesuai dengan perintah firman-Nya. Oleh karena itu saudara harus cari terus firman. Oh, ini kenapa kita jadi ngerti. Saudaraku, yang ketiga, saudara, untuk bisa menaklukkan daripada iblis dengan baik, saudaraku. Perhatikan ini, saudara. Saudara harus punya kedekatan dengan Tuhan. Saudara harus punya kedekatan dengan Tuhan. Hati harus melekat dengan Tuhan. Saudaraku, kalau kita punya kedekatan sama Tuhan, ya kan, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Roh Kudus akan mentahirkan hati kita. Dia akan tahirkan roh kita. Sehingga, saudaraku, kita enggak jadi orang yang mendua hati. Dengan kata lain, mendua hati itu artinya gini, saudara. Seorang yang tulus, punya hati nurani murni, punya integritas. Tahun ini gembala pembina kita, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, mendapatkan tema 2021 adalah tahun integritas. Integritas itu artinya apa sih? Apa yang kita pikirkan sama dengan apa yang kita ngomong. Apa yang kita katakan sama dengan yang ada di hati kita. Apa yang di hati kita itulah yang di perbuatan kita. Hati itu motif. Jadi semuanya utuh. Sama utuh. Satu kesatuan, itu namanya integrated. Integritas, integrity. Saudara, menyatu satu. Pikiran, perkataan, motif hati, dan perbuatan. Satu. Orang bisa satu punya integritas, jujur, benar. Saudara, tulus. Hanya kalau dia berada dekat dengan Tuhan. Kalau orang tidak tulus, tidak jujur, tidak punya integritas, adalah orang yang paling lemah. Dia tidak akan sanggup menaklukkan siapa? Iblis. Karena iblis itu tidak jujur. Dia bapak pendusta. Orang bisa baik ngomongnya, tapi hatinya belum tentu baik. Saudaraku Yesus juga kan. Gak bisa orang ngomong, memang mulut saya ini jahat, tapi hati saya baik. Bohong. Karena apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Katakan amin, saudara. Nah, di sini penting. Ya kan? Nah, oleh karena itu saudaraku perlu ada kedekatan. Jika kita menyadari bahwa iblis musuh yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum. Poin yang kedua adalah kita harus dipenuhi dan diurapi oleh minyak yang baru setiap hari. Katakan amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, yaitu apa?
Pertama kita harus mengakui iblis itu ada. Dia musuh jiwa kita. Kalau kita nggak ngerti strategi dia, kita habis ditelannya. Hidup terus dalam kekalahan demi kekalahan. Saudaraku, tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup dalam berkat, hidup dalam kelimpahan. Katakan amin saudara, harus tahu ini strateginya. Saudara, Tuhan mau memberkati saudara secara rohani, secara jasmani, hubungan sosial dan keuangan. Tapi saudara harus tahu, ini strategi iblis inti. Ada hal ini, kita belajar hari ini. Yang kedua adalah kita harus dipenuhi Roh Kudus tiap hari. Harus ada minyak yang baru tiap hari. Nah ini pentingnya saudara rendah hati. Tunduk sama Tuhan, sama firman. Sama kehendak Tuhan, kita takluk sama kehendak Tuhan. Jangan berontak sama Tuhan. Deket sama Tuhan. Kalau kita deket sama Tuhan, pasti ada karunia Roh Kudus, ada buah Roh Kudus. Ini kunci menang atas iblis. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara dan saya, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Harus pakai. Efesus 6 ayat 11 katakan apa? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat. Iblis itu senjatanya di mana? Di mulut. Seperti Allah bekerja, ya kan? Lewat apa? Perkataan. He work. Ya kan, dia bekerja lewat apa? Word, kata-kata. Iblis itu niru Allah. Dia kerja lewat kata-katanya. Untuk mencuri, membunuh, membinasakan manusia lewat kata-kata. Makanya dia katakan begini, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Bukan perbuatan, tapi tipu muslihat. Tipu muslihat bicara tentang apa saudara? Perkataan iblis. Ini hati-hati. Nah, gimana caranya saudaraku? Coba lihat di sini. Ya. Di dalam Efesus 6 ayat 13 sampai 18, di situ dijelaskan ada 7 perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah apa? Ikat pinggang kebenaran. Saudara saya harus pakai ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Rasul Paulus saudaraku menulis seluruh perlengkapan senjata Allah ini, Efesus 6 ayat 13 sampai 18, saat dia di penjara dengan seorang tentara Romawi sebagai penjaganya. Waktu dia dijaga oleh tentara Romawi, dia lihat saudara bahwa si tentara Romawi memakai seluruh perlengkapan senjata. Makanya dia bilang ada ikat pinggang. Dia bilang itu ikat pinggang kebenaran. Saudara, untuk supaya bisa berdiri tegak, ada ikat pinggang kebenaran. Dia bilang, ini senjata yang harus kita pakai. Kita harus hidup benar sesuai dengan firman. Benar, ikat pinggangnya kan gini saudara. Tempat apa? Untuk naruh duit kantong dan untuk ngelindungin apa saudara? Ini alat reproduksi di depan. Jadi apapun yang kita kerjakan untuk bisa berbuah, saudara, apapun yang kita bisa hasilkan dalam bentuk uang, ini harus benar. Katakan saudaraku, itu ikat pinggang kebenaran. Yang kedua adalah apa? Kasut baju jirah keadilan. Baju jirah kan, itu jaga di hatinya. Baju jirah harus ada keadilan. Adil. Kasut kerelaan memberitakan Injil. Terus perisai iman. Ketopong keselamatan. Pedang roh yaitu firman Tuhan. Senjata yang ketujuh adalah apa? Berdoa di dalam roh. Ada 7 saudaraku. Ya. 6 senjata yang pertama saya sebut tadi itu senjata untuk bertahan. Senjata ketujuh berdoa dalam roh itu senjata untuk apa? Menyerang. Makanya kenapa orang bilang, Pak apa memang orang Kristen harus berdoa dalam bahasa roh? Tergantung dia butuh atau enggak. Dia mau atau enggak. Kita semua butuh untuk bisa berdoa dalam bahasa roh karena ini senjata untuk nyerang. Kalau kita perang cuman bertahan terus sampai kapan kita bisa bertahan? Saudaraku. Ya ke semua pertandingan sepak bola kalau bertahan tok ya nggak bisa, harus ada senjata untuk menyerang. Katakan amin saudara. Nah senjata menyerang itu adalah berdoa dalam roh. Katakan amin saudara. Nah sehubungan dengan perlengkapan senjata Allah ini saudara, saya tuh suka doa. Saya doain ini. Harus didoakan saudaraku. Kenapa? Ya karena ini senjata ini adalah miliknya Tuhan. Miliknya Tuhan.
Karena dia ini milik Tuhan, dia bisa beri kepada kita saudaraku. Ikat pinggang kebenaran. Saudara, karena kebenaran kita adalah Yesus. Baju cirah keadilan. Keadilan kita yang akan berlaku adil. Saudara, keadilan itu, saudara, itu miliknya Tuhan. Katakan saudara, mungkin kita diperlakukan tidak adil. Kalau kita pakai baju cirah keadilan, kita percaya keadilan milik Tuhan akan diberikan buat setiap kita. Katakan amin saudaraku. Kerelaan kita bisa rela melayani Tuhan. Ya, kita nih tiap hari menara doa, kita nyemuji nyembah. Saya mempersiapkan diri untuk cari bahan khotbah, untuk siapkan diri untuk bisa terus melayani saudara, mendoakan saudara, membawa saudara masuk hadirat Tuhan, mengajar saudara supaya dekat sama Tuhan, supaya bisa mengasihi Tuhan, supaya bisa hidup dalam kemenangan. Saya ajar itu. Itu harus ada apa? Kerelaan memberitakan Injil. Kerelaan untuk melayani. Kerelaan, saudara, ada passion. Saudara, untuk melihat ada orang-orang bisa mendapatkan keuntungan lewat hidup saya. Hidup kita mendapatkan manfaat, mendapatkan keselamatan. Hidupnya diubahkan, disembuhkan lewat hidup kita. Ini perlu apa saudara? Didoakan, diminta supaya ada kerelaan. Bukan apapun yang kita lakukan ada duitnya enggak, ada profitnya enggak, ada manfaatnya. Gak ada untuk enggak ke kita. Ini namanya senjata saudara rohani, senjata rohani kita, senjata Allah. Senjata aja jadi milik Allah yang diberikan buat setiap kita. Katakan amin saudara. Nah, senjata ini memiliki apa? Kuasa Allah. Ya, perisai iman. Perisai iman saudara tahu itu kan kayu yang direndam dengan air. Saudaraku, supaya apa? Supaya bisa mematahkan panah api setan. Panah api. Supaya kalau kita punya perisai iman, dengar baik saudaraku, maka orang ngomong jahat, ngomong fitnah, segala macam iblis serang kita lewat kata-kata manusia, kita gak mudah panas, gak mungkin kebakar. Kalau kita masuk dalam pencobaan, mungkin kena sakit, kita gak mungkin kebakar dengan api asing. Oleh panah api setan yang beracun itu saudara. Api dan ada racunnya lagi saudaraku. Kalau ada perisai iman ini. Perisai ini bicara tentang apa saudaraku? Nah, inilah kerendahan hati. Gantung berharap sama Tuhan. Adem terus. Kan ada. Ya kan saudara. Air. Ada air. Air apa? Hadirat. Ya kata ketopong keselamatan. Saudara tahu ketopong keselamatan? Untuk lindungin apa? Kepala. Saya suka doa gini saudaraku. Saya suka doa gini. Bapak, dalam nama Yesus, saya mohon Tuhan, beri saya ketopong keselamatan. Beri saya ketopong keselamatan. Dan pedang roh yaitu firman. Supaya saya bisa lindungin pikiran saya Tuhan. Kalau saya dengar kata-kata, baik lewat manusia, maupun kata-kata yang berbisik di telingaku. Ya kan? Supaya aku bisa lindungin pikiran aku. Dari suara musuh, dari pemikiran yang berusaha ditanamkan iblis ke dalam pikiran saya. Saya doa, berikan saya ketopong keselamatan. Berikan saya pedang roh. Ketika ada suara ini, lalu ada suara Tuhan yang berbicara. Ini dibungkam, lalu suara Tuhan yang masuk. Kita gak bisa hindari suara itu. Suara-suara orang. Ya kadang-kadang dapat kata-kata ini. Kita jadi lemah, kita jadi takut, kita jadi marah. Kita khawatir. Kalau kita pakai ketopong keselamatan, pikiran kita bisa kita jagai. Kalau kita bisa kendalikan pikiran kita, kita sedang kendalikan hidup kita untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kalau musuh, kalau iblis bisa kendalikan pikiran kita, maka dia sudah kendalikan hidup kita. Beberapa hari yang lalu saudara, itu ada video saya dikirim oleh istri saya. Seorang anak konglomerat di Hong Kong. Wanita cantik sekali saudaraku. Dialah anak tunggal saudaraku. Dia dikasih jabatan cukup tinggi sebagai presiden untuk perusahaan propertinya saudaraku. Dia punya pacar. Dia berpacaran lalu dia hamil. Dia menikah. Dia melahirkan anak. Waktu dia hamil, dia ajak pacarnya saudara. Untuk apa? Untuk menikah. Pacarnya bilang, aku belum siap menikah dengan kamu. Sampai anak itu lahir. Berusia 5 bulan. Saudaraku. Akhirnya dia ambil keputusan. Apa saudara?
di atas apartemen dia di penthouse yang paling tinggi. Dia gendong bayinya, dia lompat, dia mati berdua dengan anaknya yang bayinya yang umur 5 bulan. Saudara, kenapa dia lakukan itu? Dia bilang dia ngalami sejak dia lahiran, dia ngalami stres. Apa yang menyebabkan stres? Pasti ada suara musuh yang hajar pikiran dia. Timbul rasa malu, rasa tidak berharga. Padahal dia anak orang kaya, orang ternama, impian semua orang. Saudaraku, terkenal saudaraku. Tapi ketika dia dengar suara musuh, suara intimidasi, suara yang menyiksa pikiran dia, dia biarkan itu karena tidak ada kuasa. Akhirnya musuh menyiksa tubuh dia. Setelah musuh menyiksa tubuh dia, setelah dia kuasai pikirannya, akhirnya musuh mengambil alih hidupnya. Bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Kamu gak berharga lagi. Kamu sudah dibuang. Kamu sebagai budaya Chinese, punya anak, gak ada suami, satu yang memalukan. Aib buat keluarga. Bunuh diri. Karena iblis kuasai pikirannya. Iblis ambil alih hidup dia untuk binasa bersama dengan bayinya. Ini contoh saudaraku. Beberapa hari yang lalu kita dengar kabar artis Korea, kaya, cantik, terkenal, bunuh diri. Yang iblis itu tipu dayanya, desisannya itu lewat apa? Dia mau kuasai pikiran. Makanya pentingnya senjata roh namanya ketopong keselamatan. Lalu dekat dengan apa? Pedang roh. Kalau kita suka dengar firman, suka mendengar pengajaran firman, baca Alkitab, saya percaya dan didoakan setiap hari. Tuhan beri saya pedang roh, beri saya firman tuh hari ini. Tiap hari ada makanan rohani buat kita. Bukan kewajiban saat teduh baca Alkitab lalu udah untuk ngabisin sekian pasal. Tapi harus ada makanan yang kita bisa kunyah, kita bisa nikmati, kita telan untuk kuatin yang jiwa kita. Ini harus didoakan saudaraku. Karena kita mau bilang begini sama Tuhan, aku mau Tuhan beri saya pedang, ketopong keselamatan. Pedang roh itu supaya aku tidak hidup dengan pemikiran yang ditanam setan. Aku juga tidak mau hidup dengan pemikiran yang ditanam oleh diriku sendiri, kebenaran sendiri. Tapi aku mau Tuhan, hidupku di pemikiranku itu adalah pemikirannya Tuhan dari firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Supaya saya bisa menyampaikan, supaya saya bisa memikir dan menyampaikan pikiran-pikiran Tuhan kepada jemaat, kepada banyak orang. Itu doa saya saudaraku. Katakan amin. Hari ini 3, sadar iblis itu ada. Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara harus percaya bahwa iblis ada. Saudara percaya juga surga itu ada, surga neraka itu juga ada. Dan saudara harus tahu bahwa iblis sudah ditaklukkan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin saudara, gak usah takut sama iblis. Kalau saudara ngalami banyak serangan-serangan dari iblis, itu karena saudara orang penting di mata Tuhan. Kalau tidak penting di mata Tuhan, gak akan ada serangan kok. Saudara, yang kedua, kita harus tahu, saudara setiap hari hidup dalam kuasa. Tandanya hidup dalam kuasa. Di sini ada apa? Saudara punya kesadaran ada hadirat Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Yang ketiga, tiap hari doa. 7 perlengkapan senjata Allah. Itu didoakan, disebut, diminta supaya saudara lengkap. Setiap prajurit Romawi, kalau dia mau perang, dia harus punya pakaian yang pantas untuk berperang. Setiap saudara kita ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Terus berkati.